Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabina Maulida dan teman saya Sista Khairunisa. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil bedah jurnal kami dengan judul terjemahan kesiapan operator takaful untuk mengadopsi wakaf sebagai fitur tambahan dalam kebijakan takaful, yang ditulis oleh Amirul Arif Muhammad, Siti Zubaidah Ahmad, Azrin Roslan, Nurzita Abdul Karim, dan Nur Faridah Ali Azizan dari Fakultas Bisnis dan Manajemen Universiti Teknologi Mara dan Manajemen Universitas Sains Selangor, Malaysia. Baik, untuk pembahasan dalam artikel ini kita akan membahas 4 pembahasan. Yang pertama, masalah apa yang diangkat. Yang kedua, teori apa yang digunakan oleh penulis. Yang ketiga, bagaimana metode riset yang akan digunakan. Yang keempat, bagaimana temuan dan hasil risetnya. Baik, untuk materi 1 dan kedua akan dibahas oleh saya sendiri. Baik, langsung aja. Yang pertama adalah masalah apa yang diangkat di artikel ini. Jadi masalah yang diangkat dalam artikel ini adalah pengembangan takaful berbasis wakaf oleh lembaga, operator atau takaful sebagai fitur produk terbaru mereka setelah sebelumnya mengalami penurunan akibat penurunan permintaan dan permasalahan ekonomi syariah. Perusahaan yang merupakan pendiri operator takaful di Malaysia ini telah menggabungkan konsep wakaf dan takaful untuk merencanakan dan menawarkan produk takaful yang dikenal sebagai rencana takaful wakaf. Produk ini memungkinkan kaum muda muslim untuk memulai wakaf dan pada saat yang sama mereka dapat secara khusus menabung terus-menerus melalui kontribusi mereka terhadap kebijakan tersebut. Selanjutnya, pada saat jatuh tempo polis, nasabah yang melakukan iuran tetap akan dapat mewakafkan seluruh manfaat darinya kepada penerima terpilih sebagai wakaf. Syarikat Takaful Malaysia Berhad akan menjadi perwakilan yang menyalurkan dana yang terkumpul ke panti asuhan, madrasah, masjid, dan penerima lain yang ditunjuk sebagai operator. Ini juga akan menyediakan jumlah yang ditetapkan dalam kasus di mana pelanggan mungkin tidak dapat memenuhi jumlah yang dikontrakkan. Namun, karena beberapa masalah syariah dan penurunan permintaan tadi, rencana itu dibatalkan setelah 7 tahun beroperasi pada 9 Februari 2009. Saat ini, ada 8 MAIN yang setuju dan berpartisipasi dalam proyek ini, dan mereka akan bekerja sama dengan 6 bank, yaitu ada Bank Islamic Berhad dan Bank Islam Malaysia Berhad, Bank Muamalat Malaysia Berhad, Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad, Maybank Islamic Berhad, dan RHB Islamic Bank. Dapat kita lihat dengan bekerja sama dengan 8 bank tadi akan membawa lembaga perbankan syariah meningkatkan dan wakaf untuk pembangunan negara kita yang akan lebih baik. Jadi dengan berkolaborasi dengan 8 bank tadi akan membantu membangkitkan wakaf kembali. Selanjutnya, tujuan dari mengetahui masalah tadi adalah mengetahui beberapa faktor kesiapan lembaga atau operator takaful untuk mengadopsi wakaf sebagai alternatif baru untuk produk takaful. Baik, selanjutnya teori. Kami akan membahas teori apa yang dipakai peneliti dalam menulis artikel ini. Dari yang apa kami simak atau apa yang kami bedah, penulis tidak menggunakan teori apapun. Hanya saja penulis menggunakan beberapa kajian literatur dan hibah penelitian yang akan digunakan untuk meneliti artikel ini. Selanjutnya, ada metode yang akan dilanjutkan oleh teman saya, Sista Khairunisa. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana metode yang digunakan dalam riset jurnal kali ini. Pertama, ada ruang lingkup pencarian, terdiri dari takaful, wakaf, dan lembaga atau operator takaful. Mungkin untuk ketiga hal ini teman-teman udah paham dan sudah sering didengar. Nah, terus bagaimana terkait takaful berbasis wakaf?
Nah, saya akan mencoba untuk menjelaskan sedikit terkait apa itu takaful berbasis wakaf yang dipaparkan penulis dalam jurnal ini. Jadi, takaful berbasis wakaf ini merupakan produk baru yang kebijakannya memungkinkan nasabah untuk memulai wakaf. Dan pada saat yang sama, mereka dapat secara khusus menabung terus-menerus melalui kontribusi mereka terhadap kebijakan tersebut. Selanjutnya, pada saat jatuh tempo polis, nasabah yang melakukan iuran tetap akan dapat mewakafkan seluruh manfaat darinya kepada penerima terpilih sebagai wakaf. Nah, kemudian operator atau lembaga wakaf sebagai pihak ketiga akan menjadi perwakilan yang menyalurkan dana tersebut kepada tempat atau individu yang berhak menerima dana tersebut, seperti contohnya panti asuhan, madrasah, masjid, atau penerima yang telah ditunjuk sebelumnya. Kedua, metode studi yang digunakan dalam jurnal ini adalah kuantitatif dengan uji statistik non-parametrik menggunakan metode Spearman Correlation. Nah, sebagai alat ukur konsistensi kuesioner digunakan uji reliabilitas terhadap 3 variabel, yaitu dukungan pemasaran, kemudian proses atau pengembangan yang diformalkan, dan dukungan manajemen puncak. Pertama, dukungan pemasaran sendiri memiliki peran paling penting bagi keberhasilan produk atau layanan baru. Dari temuan Lu dan Yang menunjukkan bahwa penelitian dan pengembangan dukungan pemasaran memiliki hubungan yang signifikan dengan pengembangan produk baru. Mereka juga menyatakan bahwa dengan tingkat penelitian dan pengembangan yang agresif, kemudian disertai dengan dukungan pemasaran yang kuat, akan menghasilkan tingkat keberhasilan yang lebih tinggi untuk produk baru. Selanjutnya, proses pengembangan yang diformalkan. Menurut Greiner dan Mibler-Bear, dalam temuan mereka menyatakan bahwa proses pengembangan yang diformalkan sangat penting untuk mendorong pengembangan produk baru. Kemudian menurut Nijssen dan Frembach, proses yang tepat dan metode terstruktur akan tersedia untuk digunakan ketika proses pengembangan diformalkan oleh perusahaan. Selanjutnya, dukungan manajemen puncak. Ini juga sangat penting karena tim pengembangan produk dapat melakukan penelitian yang lebih sistematis jika mereka diberikan dukungan yang lebih baik dari manajemen, seperti dengan memiliki sumber daya manusia dan keuangan yang memadai, sehingga dapat mengadopsi metode yang ekstensif. Nah, dengan adanya dukungan yang lebih besar ini, tim pengembangan akan dapat mengembangkan produk sesuai dengan kebutuhan pelanggan dan menghasilkan lebih banyak keuntungan bagi perusahaan. Next, the result atau hasil penelitian. Hasil dari riset ini menunjukkan bahwa dari 3 variabel independen yang diidentifikasi, hanya 1 variabel yang memiliki hubungan positif signifikan dengan kesiapan operator takaful untuk mengadopsi wakaf sebagai fitur alternatif produk baru mereka, yaitu proses pengembangan yang diformalkan. Sedikit menarik kesimpulan dari riset jurnal kali ini. Sebagaimana yang telah dipaparkan di awal, terkait tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui beberapa faktor kesiapan operator takaful untuk mengadopsi wakaf sebagai fitur alternatif baru untuk produk takaful mereka. Dari 3 variabel independen yang telah diidentifikasi, yaitu dukungan pemasaran, proses pengembangan formal, dan dukungan manajemen puncak, hanya proses pengembangan formal lah yang menunjukkan hubungan positif signifikan dengan kesiapan
operator takaful untuk mengadopsi wakaf sebagai fitur alternatif produk baru mereka. Di sini penulis juga mengemukakan keterbatasannya dalam melakukan penelitian, terutama pada jumlah responden yang sedikit. Meskipun jumlah responden yang sedikit tersebut dikelola dengan menggunakan pendekatan non-parametrik, namun hasil analisisnya tidak kuat dan tidak dapat memberikan informasi yang akurat. Sehingga penulis berharap kedepannya akan ada penelitian-penelitian yang mampu menghasilkan informasi yang lebih akurat. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok 4. Maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton serta menyimak apa yang kami bedah. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.